Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 187221087 dari kelas pembelajaran mesin I2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ulasan saya terhadap artikel dengan judul Classification of Cognition in Jakarta Using KNN, Naive Bayes, and Decision Tree Method. Karya penulis Sri Rahayu, Bayu Rimbi Asmoro, dan Eri Rinaldi. Sebagai tambahan, artikel ini juga dimuat di dalam Jurnal Syntax Dimiration pada volume 4 nomor 7 bulan Juli 2023. Daftar isi dari presentasi saya kali ini ada yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metodologi, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah abstrak, eskalasi kemacetan di mana Jakarta memiliki intensitas aktivitas dan penggunaan lahan yang tinggi. Meningkat tingkat kemacetan yang semakin meningkat juga di ibu kota, khususnya di daerah-daerah tertentu. Yang pada kesempatan kali ini adalah sebagai studi kasus, seperti contohnya di daerah Palmerah. Kemudian DKI Jakarta dan mobilitas. Ibu kota DKI Jakarta adalah salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi dan aktivitas penduduk yang tinggi. Aktivitas penduduk juga diimbangi dengan penggunaan transportasi baik oleh kendaraan umum maupun pribadi. Kemacetan lalu lintas adalah salah satu masalah yang masih belum terpecahkan. Kemudian ada metode. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, di mana penelitian dimulai dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat ini melalui beberapa survei. Dan perhitungan dilakukan dengan mencari derajat kejenuhan atau DS dan kecepatan kendaraan di 3 titik pemeriksaan. Derajat kejenuhan atau DS. Ada 3. Yang pertama adalah DS pemeriksaan prapasar dengan nilai 0,89. Yang kedua adalah DS pemeriksaan pasar dengan nilai 1,05. Dan ada DS pemeriksaan pasca pasar dengan nilai 0,89. Selanjutnya adalah kecepatan gerak, di mana seperti yang tadi disampaikan, pada pengamatan prapasar terdapat kecepatan gerak yaitu 32,05 km per jam. Kemudian pada pengamatan pasar yaitu 27,5975 km per jam. Kemudian yang terakhir adalah pengamatan pasca pasar di mana dengan nilai 33,35 km per jam. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan. Untuk pendahuluan tersendiri ada studi terkait kemacetan. Sebuah studi yang membahas metode Naive Bayes, KKN, KNN, dan pohon keputusan atau decision tree untuk analisis sentimen kemacetan lalu lintas dengan masalah kondisi lalu lintas di kota Jakarta yang sangat padat dan kemacetan yang semakin meningkat. Sehingga penduduk yang ingin bekerja membutuhkan transportasi yang lebih nyaman. Penelitian ini menggunakan media sosial Twitter untuk mendapatkan data acak selama kurang lebih 127 hari, di mana hasil yang diperoleh dengan metode decision tree memiliki akurasi tertinggi dibandingkan KNN dan Naive Bayes, di mana decision tree memiliki akurasi 100%, akurasi 100% dan sensitivitas 100%, serta spesifitas 100%. Metode KNN memiliki akurasi 80%, akurasi yang kedua 100%, dan sensitivitas 80%, serta spesifitas 100%. Dan yang terakhir adalah metode Naive Bayes, memiliki akurasi 80%, kemudian akurasi kedua adalah 66,67%, kemudian sensitivitas 100%, dan spesifisitas adalah 66,67%. Penelitian tentang klasifikasi kemacetan lalu lintas menggunakan perbandingan metode pertemuan terdekat dan Naive Bayes adalah terkait dengan data mining. Dan hal ini diperlukan agar nantinya bisa mendapatkan data yang real serta menjadi alasan kuat untuk studi terkait kemacetan ini. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan hasil akurasi maksimum dari ketiga metode yang digunakan. Data mining adalah sumber dan operasi penggunaan data yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola dari kumpulan data besar untuk mendapatkan informasi baru. Algoritma Key Nearest Neighbor adalah metode klasifikasi untuk dataset berdasarkan data latihan yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Algoritma klasifikasi KNN adalah metode untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan data latihan yang memiliki jarak terpendek. Prinsip kerja algoritma KNN adalah menentukan dan mencari jarak terpendek ke nilai tetangga terdekat atau nearest neighbor dalam data latihan dengan data yang akan diuji. Kemudian selanjutnya ada rumus Euclidean. Penelitian ini akan melakukan proses komputasi untuk mendapatkan hasil data yang akurat menggunakan metode KNN. Rumus untuk menemukan jarak menggunakan rumus Euclidean diantaranya adalah sebagai berikut, di mana X1 adalah data sampel, D adalah jarak, X2 adalah data uji,
P adalah dimensi data, dan I adalah variabel data. Selanjutnya adalah rumus Naive Bayes, sebuah probabilitas sederhana, teknik prediksi berdasarkan penerapan teorema Bayes atau aturan Bayes. Adalah teknik yang diimplementasikan dalam algoritma itu sendiri, di mana memiliki rumus sebagai berikut, di mana X adalah data yang dengan kelas yang tidak diketahui, kemudian H adalah hipotesis bahwa data X adalah spesifik kelas, kemudian ada PHX adalah probabilitas hipotesis H dalam kondisi X. Kemudian ada PH adalah probabilitas hipotesis H, probabilitas sebelumnya. Dan ada PXH adalah probabilitas X berdasarkan kondisi dalam hipotesis, dan PX adalah probabilitas X. Selanjutnya adalah rumus entropi. Konsep entropi digunakan untuk menentukan atribut mana dalam decision tree yang akan dipecah. Semakin tinggi entropi sampel, semakin tidak murni sampelnya. Rumus untuk menghitung entropi sampel adalah sebagai berikut, di mana P1, P2, P3 hingga Pn masing-masing mewakili proporsi kelas 1, kelas 2 hingga kelas N dalam output. Selanjutnya akan ada metodologi, di mana dalam metodologi yang digunakan dalam literatur ini setidaknya terdapat beberapa, setidaknya ada 7 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah itu sendiri. Yang kedua adalah studi literatur atau systematic literatur review. Yang ketiga adalah diskusi dan konsultasi. Yang keempat adalah pengumpulan data. Yang kelima adalah pengolahan data. Yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Serta yang terakhir dalam metodologi adalah kesimpulan dan juga saran, atau yang biasa disebut sebagai gap antara penelitian yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan yang pertama adalah dataset. Sebagaimana dijelaskan di dalam pendahuluan, untuk dataset sendiri itu diambil berdasarkan sosial media, terutama adalah Twitter, untuk mengetahui traffic jam yang ada. Dan ini dianalisis berdasarkan para responden dan juga pengamatan daripada penulis terkait dengan data-data terkait kemacetan yang didapatkan melalui riset di sosial media Twitter. Dilanjutkan dengan proses pre-processing, di mana proses ini adalah untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan dataset sehingga dapat lebih mudah digunakan. Selanjutnya adalah word cloud. Word cloud ini adalah salah satu cara di dalam bibliometrik dan juga salah satu cara untuk bisa mengspesifikkan kata apa yang menjadi kata kunci, sehingga nantinya penelitian ini bisa memiliki kata kunci atau keyword yang sangat strong, sehingga nantinya penelitian ini bisa menghasilkan output yang diharapkan. Selanjutnya adalah pengukuran akurasi dengan matriks konfusi, di mana dalam confusion matrix ini terdapat 3 bagian, ada kelas, ada terklarifikasi positif, dan ada terklarifikasi negatif. Di mana positif, terklarifikasi positif adalah TP, yaitu true positif, dan terklarifikasi negatifnya adalah VN, atau false negatif. Kemudian kelas kedua adalah negatif, dengan terklarifikasi positif adalah FP, false positif, dan terklarifikasi negatif adalah TN, atau true negatif. Dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, yaitu hasil akurasi algoritma Naive Bayes, di mana teman-teman bisa lihat ada confusion matrix Bayes. Di sini ada accuracy sebesar 63,60%. Hasil akurasi adalah 63,60% dengan presisi kelas untuk prediksi 0, yaitu prediksi negatif, adalah 64,70%. Dan prediksi 1, yaitu prediksi positif, adalah 57,98%. Hasil akurasi diperoleh menggunakan persamaan 4, di mana nilai positif benar adalah 788, negatif benar adalah 138, dan negatif salah adalah 430, serta yang terakhir adalah positif salah adalah 100. Kemudian ada hasil akurasi algoritma Naive Bayes, di mana hasil akurasi dapat dibutuhkan dengan performance vector, dengan akurasi perhitungannya adalah 788 ditambah 138 dibagi 788 ditambah 138 ditambah 430 ditambah 100 menghasilkan hasil yang sebelumnya, yaitu 63,60%. Dan di sini juga ada tabel 4, yaitu performance vector Naive Bayes, di mana terdapat hasil perhitungan dari matrikulasi di confusion matrix sebelumnya. Kemudian ada hasil akurasi daripada algoritma decision tree atau pohon keputusan, di mana memiliki accuracy 80,84%. Dengan presisi kelas untuk prediksi 0, yaitu prediksi negatif, adalah 79,71%, dan prediksi 1, yaitu prediksi positif, adalah 83,53%. Hasil akurasi diperoleh menggunakan persamaan 4, di mana nilai positif benar adalah 817, negatif benar adalah 360, negatif salah ada 208, dan positif salah adalah 71. Kemudian dilanjutkan dengan hasil akurasi algoritma decision tree juga,
Ini adalah matrikulasi perhitungannya. Vektor kinerja sendiri merupakan bentuk deskripsi dari tabel hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Nilai positif benar adalah 817 yang merupakan nilai data positif yang berarti ada beberapa hal yang dapat diprediksi di sini. Kemudian ada hasil akurasi dari algoritma Kineris-Snijboer, di mana dalam confusion matrix KNN, akurasi 86,88%, yang hasil ini di mana memiliki presisi kelas untuk prediksi nol, yaitu prediksi negatif, adalah sebesar 85,74%, dan prediksi satu, prediksi positif adalah 89,19%. Hasil akurasi diperoleh menggunakan persamaan 4, di mana nilai positif benar adalah 836, negatif benar adalah 429, dan negatif salah adalah 139, serta positif salah adalah 52. Kemudian ada hasil pembahasan dari hasil akurasi dari algoritma Kineris-Snijboer. Vektor kinerja merupakan bentuk deskripsi dari tabel hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Nilai true positif atau TP memiliki nilai sebesar 836 yang merupakan nilai data positif. Nilai false positif adalah 52, di mana data adalah negatif atau kemacetan, tetapi diprediksi sebagai data positif. Nilai false negatif adalah 139, yaitu data positif tetapi diprediksi sebagai data negatif. Nilai true negatif adalah 429 yang merupakan data negatif yang diprediksi sebagai benar. Kemudian yang terakhir ini adalah hasil akurasi dari ketiga-tiganya, di mana yang pertama ada secara umum, seperti yang tadi dibahas, Naive Bayes itu melengkapi sekitar 63,60% dari tingkat akurasinya. Kemudian untuk K-Nearest-Neighbor itu kurang lebih 86,88%, serta yang terakhir adalah pohon keputusan atau decision tree dengan nilai sekitar 80,84%. Analisis perbandingan akurasi tingkat kemacetan menggunakan data dari hasil klasifikasi dengan K-Nearest-Neighbor, Naive Bayes, dan Decision Tree menunjukkan bahwa K-Nearest-Neighbor adalah metode yang menghasilkan tingkat akurasi tertinggi, yaitu 86,88% untuk klasifikasi data kualitas yang digunakan dalam studi ini. Sementara Naive Bayes adalah 63,60% dan Decision Tree adalah 80,84%. Yang terakhir adalah daftar pustaka, di mana merupakan referensi yang saya gunakan. Ini seperti yang tadi saya sebutkan, terdapat di dalam sebuah jurnal juga, dan ini berjudul Classification of Cognition in Jakarta Using KNN Naive-Bayes and Decision Tree Methods. Baiklah, sekian pemaparan dan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.